Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfa Zahra dengan NPM 23351039 dari kelas 6C. Tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas pertama pada mata kuliah Praktikum Natural Language Processing yang diampu oleh Bapak Ardi Hazan Nasution. Baik, di sini terdapat proyek fine-tuning model AI menggunakan model dasar Qwen 317B. Tujuan utama praktikum ini adalah melatih model agar bisa memiliki kemampuan khusus sesuai kebutuhan dataset yang diberikan. Pada proyek ini digunakan 3 dataset yang berbeda. Yang pertama yaitu dataset customer service, klasifikasi sentimen, dan dataset ekstraksi. Setiap dataset dilatih menggunakan teknik LoRa sehingga menghasilkan 3 adapter yang berbeda. Adapter ini disimpan secara terpisah agar lebih fleksibel sehingga kita bisa melatih satu kasus terlebih dahulu lalu melanjutkan kasus lain di waktu berbeda tanpa harus mengulang semuanya dari awal. Setelah proses training selesai, adapter akan otomatis disimpan dalam bentuk file zip dan dapat digunakan kembali untuk demo menggunakan Gradio. Lalu di sini terdapat panduan running. Ini terbagi menjadi 2 jalur. Jalur pertama digunakan jika kita belum memiliki adapter dan ingin melakukan training langsung dari file CSV-nya. Pada jalur ini, kita atau user wajib menjalankan proses instalasi library, import library, upload dataset, melihat isi dataset, konfigurasi fine-tuning, helper training, hingga menjalankan training pada masing-masing case-nya. Sedangkan untuk jalur B atau jalur yang kedua digunakan jika adapter hasil training sudah tersedia sebelumnya atau sudah terdownload. Jadi kita tidak perlu mengulang training kembali dan bisa langsung melakukan demo menggunakan Gradio dengan mengupload file zip adapter yang sudah dibuat sebelumnya. Langsung saja masuk pada tahapan pertama, yaitu instalasi dependensi. Di sini terlihat notebook memasang berbagai library penting seperti Torch, Transformer, lalu ada dataset, ada Accelerate, PAVE, TRL, Bits and Bytes, Pandas, Sklearn, dan Gradio. Library ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya seperti Torch digunakan untuk deep learning dan dijalankan model AI. Lalu Transformer digunakan untuk membuat model bahasa seperti Qwen. PAVE digunakan untuk teknik LoRa, sedangkan Gradio digunakan untuk membuat tampilan antarmuka interaktif. Versi library dibuat cukup baru karena model Qwen 3 ini membutuhkan dukungan arsitektur terbaru yang belum tersedia pada versi lamanya. Selanjutnya pada tahapan yang kedua, itu import library dan setup runtime. Program mulai menyiapkan seluruh library yang akan digunakan selama proses training. Di sini juga dibuat folder output yang berfungsi untuk menyimpan hasil adapter setelah training selesai. Setelah itu sistem mengecek apakah GPU tersedia atau tidak menggunakan CUDA. Dan dapat dilihat hasil outputnya bahwa CUDA bernilai true dan GPU yang digunakan adalah Tesla T4. Artinya proses training berjalan menggunakan GPU sehingga jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan CPU. Selanjutnya pada tahapan yang ketiga itu ada upload 3 CSV dataset. Di sini user diminta mengupload 3 file CSV yaitu dataset customer service, klasifikasi sentimen, dan ekstraksi informasi. Nah, program memiliki sistem normalisasi agar tetap bisa membaca file walaupun nama file berubah, misalnya karena Google Colab menambahkan angka 1 atau 2 pada nama file upload. Selain itu, notebook juga dapat menyesuaikan nama kolom dataset. Jika dataset tidak memiliki kolom sistem, maka program akan menggunakan sistem prom default. Program juga dapat mengenali nama kolom lain seperti prompt, instruction, response, atau answer, lalu mengubahnya menjadi format sistem user dan asisten. Lalu setelah dataset diupload pada bagian ini ada choose file, program melakukan proses normalisasi data. Pada proses ini dataset dibersihkan agar hanya menyisakan data yang valid saja. Kolom user berisi pertanyaan atau instruksi dari pengguna, lalu kolom asisten berisi jawaban target yang akan dipelajari oleh model. Sedangkan kolom sistem berisi aturan atau karakter model.
Dan jika ada baris kosong pada kolom penting, maka data tersebut akan dibuang atau diseleksi. Setelah normalisasi selesai, dataset baru disimpan dalam bentuk file CSV yang sudah rapi dan siap digunakan untuk training. Selanjutnya pada tahapan yang keempat, ada contoh data dari tiap case-nya. Di sini dapat dilihat notebook menampilkan beberapa baris pertama dari setiap dataset pada outputnya. Tujuannya agar user atau pengguna bisa memastikan isi dataset sudah benar sebelum training dilakukan. Dataset pertama itu berisi percakapan customer service seperti retur barang, pembatalan pemesanan, dan komplain produk. Lalu pada dataset kedua berisi klasifikasi sentimen dengan label seperti positif, netral, ataupun negatif. Lalu pada dataset yang ketiga berisi ekstraksi informasi yang mengubah teks bebas menjadi format JSON yang lebih terstruktur. Nah, tahap ini tuh penting karena jika posisi kolom salah atau data tertukar, maka hasil training model juga akan menjadi lebih buruk. Selanjutnya pada tahapan yang kelima, konfigurasi 3 fine tuning dari 3 case. Di sini pada bagian codingan, program menentukan pengaturan training untuk masing-masing case. Setiap case memiliki folder output sendiri agar hasil adapter tidak tercampur. Misalnya, adapter customer service disimpan di folder Quen case 1 instruction CS. Nah, kalau pada case yang kedua itu disimpan dalam folder Quen 3 case 2 sentiment, lalu pada case ketiga itu disimpan pada folder Quen 3 case 3 extraction. Pada tahap ini juga diatur parameter training seperti jumlah epoch, batch size, learning rate, dan max token length. Dilihat nilai epoch sama dengan 1 berarti model hanya melakukan 1 kali putaran pembelajaran terhadap seluruh dataset. Nah, selain itu terdapat opsi max train rows per case sama dengan none yang bisa digunakan untuk membatasi jumlah data saat percobaan awal agar training menjadi lebih cepat. Dapat dilihat hasil outputnya seperti ini. Ada case-nya, case pertama, 2, dan ketiga dengan judulnya masing-masing. Lalu ada rows, output dir, dan max length-nya. Lalu selanjutnya tahapan yang keenam itu ada helper training. Terlihat di sini notebook mulai menyiapkan fungsi utama untuk mengubah dataset menjadi format percakapan. Setiap data akan diubah menjadi urutan pesan berupa sistem, user, dan asisten. Karena model Quen merupakan model yang berbasis chat. Program juga menggunakan teknik LoRa dengan quantization 4 bit agar penggunaan memori GPU lebih ringan. Teknik ini memungkinkan model besar tetap bisa dilatih pada GPU seperti Tesla T4 tanpa membutuhkan VRAM yang terlalu besar. Di sini juga dibuat konfigurasi LoRa dengan target layer seperti Keyproch, Kproch, Vproch, dan beberapa layer lainnya yang akan dilatih. Jadi bukan seluruh model yang diubah, melainkan hanya adapter bagian kecilnya saja. Lalu selanjutnya itu pada bagian tahap ke-7, helper jalankan fine tuning per case. Di sini terlihat pada codingan notebook membuat sistem training lengkap dengan progress bar. Saat training berjalan, pengguna dapat melihat jumlah step yang sudah selesai, estimasi waktu tersisa, dan nilai loss terbaru. Loss digunakan untuk mengukur seberapa baik model belajar dari dataset. Semakin kecil nilai loss, maka biasanya model akan semakin baik memahami pola datanya. Setelah training selesai, adapter akan otomatis disimpan ke folder output, lalu dibuat menjadi file zip agar mudah disimpan atau dipindahkan. Selanjutnya itu ada tahapan 7A, training case pertama, customer service. Di sini model dilatih agar mampu menjawab pertanyaan pelanggan seperti melakukan retur barang, perubahan alamat, status pengiriman, dan komplain produk. Setelah training selesai, adapter dari customer service dapat digunakan untuk menghasilkan jawaban yang lebih sesuai dengan konteks layanan pelanggan dibandingkan model mentah.
Selanjutnya, pada tahapan 7B, training case kedua, klasifikasi sentimen, model dilatih untuk mengenali emosi atau opini dari suatu ulasan. Model akan mengembalikan label seperti positif, netral, ataupun negatif beserta alasannya. Jadi dengan adanya fine tuning, model menjadi lebih fokus pada tugas analisis sentimen dibandingkan model dasar biasa. Selanjutnya, tahapan 7C, training case ketiga, ekstraksi informasi. Model dilatih agar dapat mengambil informasi penting dari teks bebas, lalu mengubahnya menjadi format JSON yang lebih rapi. Misalnya mengambil nama pelanggan, produk, tanggal, atau masalah yang dilaporkan dari sebuah tiket layanan. Dan hasilnya sangat berguna untuk otomatisasi pengolahan data customer service atau sistem ticketing. Selanjutnya, pada tahap yang ke-8, load-based model dan adapter untuk perbandingan. Notebook mulai memuat model dasar Qwen 317B beserta adapter hasil fine tuning yang sebelumnya sudah disimpan di folder output. Nah, fungsi existing adapter patch ini digunakan untuk mengecek adapter mana saja yang tersedia dengan melihat apakah file adapter config.json ada dalam folder adapter tersebut. Jika adapter tidak ditemukan, maka program akan menampilkan error karena proses perbandingan tidak bisa dilakukan tanpa adapter hasil trainingnya. Setelah adapter ditemukan, model dasar dibuat sekali saja untuk menghemat memorinya. Kemudian adapter dipasang ke model menggunakan path model from pre-train. Lalu pada output terlihat bahwa adapter yang tersedia adalah case yang ketiga, yaitu hanya adapter ekstraksi informasi yang berhasil dimuat pada runtime tersebut. Selanjutnya, setelah itu ada tahapan yang ke-9. Setelah model dan adapter berhasil dimuat, notebook masuk ke bagian fungsi generate jawaban. Pada bagian generate jawaban ini terdapat fungsi generate answer yang digunakan untuk menghasilkan jawaban dari model. Sebelum prompt dikirimkan ke model, prompt terlebih dahulu dibungkus menggunakan chat template bawaan Qwen melalui fungsi apply Qwen chat template. Tujuannya adalah agar format input sesuai dengan cara model chat menerima percakapan, yaitu dalam bentuk role, system, dan user. Nah, pada proyek praktikum ini, fitur thinking dimatikan menggunakan enable thinking sama dengan false, supaya jawaban yang dihasilkan lebih langsung dan mudah dibandingkan antara model mentah dengan model hasil fine tuningnya. Fungsi dari generate answer menerima beberapa parameter seperti system prompt, user prompt, dan jumlah token yang maksimum, temperatur, top P, dan top K. Parameter tersebut digunakan untuk mengatur cara model menghasilkan jawaban. Misalnya, temperatur digunakan untuk mengatur tingkat kreativitas jawaban, sedangkan ada max new tokens menentukan panjang jawaban yang dihasilkan oleh model. Pada bagian ini juga terdapat parameter disable adapter sama dengan false. Jika bernilai true, maka model akan menjawab menggunakan model asli tanpa adapter. Namun jika bernilai false seperti ini, maka model akan menggunakan adapter hasil fine tuning. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada hasil output perbandingan antara model raw dan model fine tuned untuk case ketiga, yaitu ekstraksi informasi. Pada model raw sebenarnya sudah mampu menghasilkan JSON, tetapi format field yang dihasilkan masih kurang konsisten dengan dataset trainingnya. Misalnya pada model raw ini menghasilkan field seperti nama pengguna, alamat, masalah, tanggal penggunaan, dan kebutuhan. Sedangkan pada model hasil fine tuningnya menghasilkan format yang lebih sesuai dengan pola dataset, yaitu nama, kota, tiket, tanggal, dan kebutuhan. Dari hasil ini terlihat bahwa fine tuning berhasil membuat model lebih memahami format keluaran yang diinginkan. Selanjutnya pada tahapan ke-10 itu ada gradio dari adapter di runtime. Notebook membuat tampilan antar muka interaktif menggunakan library gradio. Antar muka ini digunakan untuk membandingkan jawaban model asli dan model hasil fine tuning secara langsung melalui browser. Pengguna dapat memilih adapter dari drop-down, memasukkan prompt lalu menekan tombol bandingkan model. Nantinya hasil akan ditampilkan dalam 2 kolom, yaitu
Di kolom kiri untuk model raw tanpa adapter dan kolom kanan untuk model yang sudah menggunakan adapter fine tuning. Tapi di sini karena saya menjalankan tahapan yang 8, 9, 10, dan 11 ini pada minggu lalu, jadi tampilan browser ataupun antarmukanya tidak tertampil lagi karena runtime-nya sudah terputus. Yang kemungkinan nanti output hasil pada tahapan 10 ini sama dengan tampilan di tahapan atau sel yang ke-14. Nah, pada kemudian masuk pada tahapan yang ke-11, ada load adapter setelah runtime restart. Di sini notebook menyediakan solusi jika runtime collab mengalami restart sehingga variabel Python di memorinya hilang. Walaupun variabel hilang, folder output yang berisi adapter mungkin masih tersedia di sini. Tuh. Oleh karena itu, notebook menyediakan sel khusus untuk membuat ulang adapter dari folder tersebut tanpa perlu melakukan training ulang. Pada bagian ini, model dasar dimuat kembali, lalu adapter dipasang ulang seperti sebelumnya. Auto menunjukkan bahwa adapter case 3 berhasil dimuat kembali ke model. Di sini saya menggunakan case yang ketiga. Selanjutnya itu ada tahapan kedua, sebuah catatan troubleshooting yang berisi beberapa solusi untuk masalah saat menjalankan notebook. Dapat dibaca, jika collab menyimpan file sebagai file 2 CSV, notebook tetap mengenalinya. Lalu jika muncul error arsitektur Qwen 3, jalankan ulang sel instalasi dan pastikan transform minimal versi 4510. Jika GPU kehabisan memori, turunkan maxline, gunakan batch size sama dengan 1 atau naikkan grade assume. Lalu untuk tes cepat, isi max train rows per case sama dengan 300 sebelum jalankan training, lalu training tiap case terpisah, jalankan case yang diperlukan saja. Setelah training selesai, simpan zip adapter yang otomatis diunduh. Zip itu bisa dipakai lagi di bagian final Gradio tanpa training ulang, yang akan dijalankan nanti di sel 13 dan 14. Selanjutnya, tahapan ke-13, upload 3 adapter zip. Notebook menyediakan cara untuk melakukan demo tanpa perlu training ulang. Pengguna hanya perlu mengupload 3 file zip adapter hasil fine tuning yang sebelumnya sudah disimpan, yaitu adapter customer service, klasifikasi sentimen, dan ekstraksi informasi. Lalu selanjutnya program itu akan mengekstrak isi file zip ke folder khusus menggunakan library zip file. Notebook juga melakukan pengecekan apakah file penting seperti adapter config.json tersedia dalam zip. Jika file tidak ditemukan, maka adapter dianggap tidak valid dan program akan menampilkan error. Setelah semua adapter berhasil dimuat, sistem memastikan bahwa ketiga adapter sudah lengkap agar dapat digunakan pada tahap demo. Lalu model dasar Qwen dimuat kembali bersama tokenizer. Model menggunakan quantization 4 bit agar penggunaan memori GPU lebih ringan. Dan dilihat ketika di running, hasil outputnya seperti berikut ini. Adapter siap untuk Gradio case 1, 2, dan juga 3. Selanjutnya masuk tahap ke-14, jalankan Gradio dari 3 adapter upload. Ini merupakan antarmuka interaktif menggunakan library Gradio. Pada tampilan ini, pengguna dapat memilih adapter dari drop-down, memasukkan prompt, lalu menekan tombol bandingkan model. Sistem kemudian menampilkan 2 hasil jawaban, yaitu model raw tanpa adapter dan model yang sudah menggunakan adapter fine tuning. Dengan Gradio, pengguna dapat melihat langsung perbedaan hasil model. Adapter customer service membuat jawaban lebih sopan dan terarah. Adapter sentimen membuat model lebih konsisten menghasilkan label sentimen. Lalu adapter ekstraksi informasi membuat model lebih rapi dan menghasilkan format JSON. Dan berikut merupakan hasil output dari tahapan yang ke-14. Di sini ada upload 3 adapter zip, pilih adapter lalu bandingkan jawaban model raw dan model fine tuning. Di sini saya memilih adapter case 1 dengan sistem prompt sebagai berikut ini, lalu ada user prompt-nya, lalu kita bisa klik bandingkan model. Di sini saya sudah bandingkan model. Nah, ini model raw-nya dapat dilihat pada model raw untuk case 1 customer service ini bersifat umum dan dia masih panjang, sedangkan model dengan adapter fine tuning-nya itu jawabannya lebih spesifik, lebih bagus dan terarah sesuai gaya customer service. Dari hasil ini terlihat bahwa fine tuning berhasil membuat model lebih memahami konteks layanan pelanggan dibandingkan model aslinya.
Nah, di sini kita juga bisa buat, maksudnya di sini kita bisa juga buka untuk di browser dengan localhost 7860 seperti ini. Nah, di sini saya telah coba menjalankan untuk case 2 yang klasifikasi sentimen. Lalu saya sudah bandingkan model. Berikut merupakan model raw-nya dalam bentuk JSON yang masih panjang. Lalu setelah di fine tuning, maka menghasilkan output sebagai berikut dengan labelnya positif. Alasannya pelanggan menyampaikan pengalaman baik terhadap produk atau layanan. Lebih singkat dan lebih jelas daripada model raw. Lalu kita juga bisa coba untuk case yang ketiga. Case ketiga ini adalah uh, case ekstraksi informasi, lalu user prompt sebagai berikut. Kita bisa bandingkan model. Nah, pada model raw-nya dapat dilihat uh, dalam format JSON-nya seperti berikut ini. Ada nama, Budi, alamat Bandung, masalah, ini tanggal penggunaan, dan kebutuhan. Lalu setelah di fine tuning, modelnya itu ada nama, Budi, kota, Bandung, tiket. Tiket ini adalah masalah, lalu tanggal, dan kebutuhan. Jadi dengan model raw ataupun fine tuning dapat dilihat itu berbeda, lebih fleksibel atau lebih bagus dengan hasil fine tuning ketimbang hasil dari model raw-nya atau dari model raw awal. Baik, mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan pada project Quen ataupun fine tuning ini. Jika ada pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.